Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita atau apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi Cita-Cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang ya, seperti Cita-Cita tadi, untuk saya tanpa dibarengan musik, karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, nggak masalah, boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan. Selama tidak ada hal-hal yang haram. Mohon nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis, dan ana sendiri juga lebih srek dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira? Ya ikutlah, di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online, di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran, dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah, dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu alam, saya nggak pernah ketemu Jibril, saya nggak tahu gitu kan. Jadi kita tidak tahu, jangan tanya yang di luar batas manusia gitu. Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan Jibril datang, tidak pernah tahu, datang tiba-tiba baru Nabi tahu gitu kan. Sahabat-sahabat juga kalau melihat Jibril melihat dalam poster manusia, bukan sebagai malaikat gitu kan. Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi lebih jauh lagi ya, tidak mungkin saya tahu gitu. Ustadz, iblis tidak mati, apakah jin bisa mati? Iblis mati ya, bukan tidak mati, mati tapi nanti hari kiamat bersama dengan hancurnya kiamat iblis mati. Jadi dia mati. Apakah jin mati? Mati semua ya. Jadi semua mati. Ada doa Nabi SAW mengatakan ya, sesungguhnya Allah Qaum Maha hidup, jin dan manusia mati. Ada hadis Nabi SAW, doa mereka, beliau begitu. Ustaz, anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai sapam ya. Menyerupai sapam komplek rumah ana yang berusaha menjegal ana sholat subuh. Dan beberapa hari kemudian sapam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya. Ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja. Tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi anda, gitu kan. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini, belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan? Ada saja ini yang berbeda. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis.
Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari jelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis. Ya, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan, tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah. Gitu. Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi SAW. Ini seperti ujian ini, tolong jelaskan. Lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan. Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi, wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan. Nah ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw kasam namanya, waw sumpah. Ini enggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah. Dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Kan gitu. Tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan Nabi atau war Rasul, gitu kan. Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu ya. Dengan 3 lafadznya wallahi, tallahi, dan billahi. Saya wanita dan saya takut mati syahid, apa doanya? Bolehkah berdoa agar tidak mati syahid yang dikriteriakan seperti terbakar, tenggelam, tabrakan? Nggak usah dibayangkan ini terbakar, tenggelam, dibacot sama musuh, nggak usah dibayangkan itu. Saya sudah bilang tadi, itu tidak akan berpengaruh kepada orang yang sedang terjadi proses kematian. Karena orang kalau mati dalam Islam hanya lihat satu, malaikat maut cabut ruhnya, titik, nggak lebih daripada itu. Itu saja. Maka ini saja yang kelihatan, tidak lagi dilihat orang yang bacot badannya, luka badannya, itu sudah tidak ada lagi. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ada yang dikhawatirkan, gitu kan? Minta kepada Allah SWT agar diangkat rasa takut itu. Bagaimana dengan buah durian? Bukankah kalau kebanyakan bikin mabuk? Ya. Bikin kenyang, iya. Saya makan durian tidak mabuk. Enggak kok, insya Allah enggak termasuk itu. Ya. Jadi jangan semuanya ditarik ke masalah khamr ya. Jadi seperti apapun, antum makan nasi kalau makan satu bakul mabuk juga tuh. Jadi kekenyangan nggak bisa jalan juga kan. Jadi jangan dipakai istilah mabuknya itu. Mabuk itu memang betul-betul yang keluar dari jalur gitu kan. Oh dari akal pikirannya gitu. Nanti akhirnya demo semua penjual durian nanti. Itu buah halal. Sebagaimana halalnya anggur gitu kan. Anggur kan asal khamr ya. Dibuat dari situ. Tapi dia jadi halal karena dia masih buahnya. Selama buah insya Allah nggak masalah. Jika berkata sebenarnya khawatir diancam atau menyakiti hati. Kenapa kok harus diancam nih? Masa ada orang menikah diancam gitu? Kecuali memang dari dasarnya suka iming-iming nih, ya, mulutnya seperti ember macam-macam. Ngomong ini, ngomong itu, janji ini, janji itu. Ini nggak boleh memang. Nggak usah janji-janji. Orang mukmin itu teman-teman sekalian bukan omongannya yang banyak, prakteknya. Ya, prakteknya. Sampai saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kok kadang-kadang kata sayangnya mahal gitu. Saya tidak setiap saat mengucapkan gitu. Saya bilang sayang yang sebenarnya bukan di ucapan, lihat perilaku sehari-hari. Apa yang kurang dari kehidupan, apa yang kurang dari perhatian, apa yang kurang, itu semua harus itu dilihat lebih besar gitu kan. Kalau ada orang ngomong saya mau jihad, saya kalau gini, saya mau begini, ngomongnya besar tapi tidak pernah sampai mati jihad. Ada orang jihad 100 kali dipanggil 100 kali selalu hadir tapi tidak pernah ngomong. Itu yang benar tuh gitu. Banyak ngomong untuk apa ini? Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu. Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba, kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan? Nah, bagaimana menyikapi seorang pemabuk yang membuat saya resah atau mengganggu? Apakah saya tetap sabar atau saya pukul saja, Ustaz? Tinggalkan saja, tidak usah interaksi sama dia, gitu kan? Tidak usah berteman, tidak usah apa-apa. Kalau dia ngomong biarin aja. Ya tinggalin aja ya.
Bagaimana jika tidak ikhlas dalam berzakat? Apakah tetap harus zakat atau tidak? Kenapa tidak ikhlas nih? Siapa yang kasih antum nafas? Siapa yang kasih antum mata? Yang kasih antum telinga? Yang kasih antum ilmu, otak bisa belajar? Terus kemudian Allah minta 2,5%. Itu pun 1 tahun plus kalau mencapai 85 gram emas. Terus tidak ikhlas? La ilaha illallah. Ya. Harus ikhlas saudara. Tetap keluar zakat, kan gitu. Nggak bisa kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis Abu Daud hadis Sahih, Inna Allah la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal soleh kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan? Kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus keluarkan zakat? Tetap harus keluar. Ikhlas nggak ikhlas? Kalau tidak berarti jadi utang tuh. Karena zakat adalah rukun Islam, gitu kan? Nggak bisa. Apakah mengambil gambar atau memfoto ustadz atau merekam suara ketika ustadz kajian untuk koleksi pribadi itu termasuk pembuatan mencuri? Kok ketawa? Tanya Pak Yoyo di hukumnya. Enggak, insya Allah ini nggak apa-apa. Karena dia itu bukan hak, artinya kecuali kalau memang ustadznya kasih syarat ya. Jangan ada yang foto saya, nggak boleh. Dia kasih syarat, maka orang mukmin harus patuh dengan syaratnya. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak apa-apa. Di masjid-masjid banyak yang menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah ditujukan kepada para almarhum atau almarhumah dan juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa kok Syekh Abdul Qadir Jailani bukan syekh-syekh lainnya? Jazakallah khair. Tanya yang lakukan. Jangan ke saya kan. Kenapa dia lakukan? Kenapa cuma Syekh Abdul Qadir Jailani? Coba tanya ini. Jadi kalau saya tidak punya jawaban, saya tidak tahu kenapa melakukan, karena saya sendiri tidak melakukan itu. Allahu a'lam. Di bulan Ramadan sejauh mana suami istri boleh bermesraan? Mengingat yang dilarang adalah bercampur. Semuanya boleh, kecuali jima, kecuali berhubungan biologis sampai klimaks, menumpahkan sperma atau sampai klimaks ini yang tidak boleh. Tapi pelukan, ciuman itu semua dibolehkan. Dan Nabi dan Aisyah berkata dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mencumbuin kami di bulan Ramadan, tapi beliau laki-laki yang paling bisa mengontrol dirinya, mengontrol diri. Cuma saya sarankan ke orang kayak antum janganlah. Saran saya nggak usah. Nah iya, nanti kalau kebablasan kan masalah. Tambah korinnya bisikin, sudahlah tanggung. Nah. Jadi hindarilah. Bagus kerja, ya kasih bukan yang lain. Nanti buka puasa silahkan. Sepuasnya sampai pagi. Ini yang bujang-bujang kesian nih dengar begini-begini. Bagaimana caranya menghilangkan najis waktu orang tidur mulutnya ketetesan air apa ini? Air ludah anjing sampai ke tenggorokan. Cara menghilangkan najisnya gimana? Allahu alam nih. Ini kasus baru nih. Bisa anjing masukin air liur di mulutnya gitu. Karena ini saya belum pernah temukan ya gitu. Berarti dia lagi tidur ngangap gitu, terus anjingnya datang gitu. Ya semoga Allah maafin, semoga Allah hilangkan ya. Allah alam, saya tidak tahu jawabannya ini harus seperti apa gitu. Karena tidak mungkin kita kumur-kumur sama pasir kan gitu. Ya. Apakah apabila kita melihat kucing ditendang, bolehkah kita membalasnya? Nanti Tuhannya yang balas, Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah Anda. Hanya tendang-tendangan berlanjut lagi. Apakah ketika kita sholat kemudian terlintas di memori pikiran kita, misal kita habis nonton film Mahabharata dan film yang ada dewa-dewa, Athena dan lain-lain. Kemudian pas sholat terlintas dewa-dewa dan gambaran di film, apakah itu termasuk syirik? Pertama, jangan nonton. Tadi saya bicara tuh jangan, saya bilang anak kecil aja tidak boleh nonton, apalagi orang sudah besar. Ngapain mau ditipu dengan cerita kosong? Itu bohong, dusta. Dusta semua itu, jangan dinonton. Akhirnya kan lihat efeknya apa yang syaitan lakukan, dimunculkan dewa-dewa itu. Jadi nggak ingat Allah SWT. Itu bukan syirik tapi dosa. Tak, kalau syirik kalau anda bilang oh ini Tuhan saya, pas muncul gambarnya dia, anda bilang ini Tuhan saya, nah itu baru syirik, itu nggak boleh, gitu kan? Apakah sholatnya harus diulang? Padahal kita nggak ada niat untuk berpikir ke sana, namun pikiran akal kita menyimpan memori tersebut. Ya tentu saja tidak diulang, nah, kecuali kalau memang kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan sholat, seperti misal syirik itu ya,
menganggapnya oh ini berarti ini Tuhan saya nih, kita iakan terbawa dalam pikiran, itu baru. Karena tidak boleh mengulangi sholat tanpa ada udzur syar'i. Udzur syar'i itu batal wudunya, belum masuk waktu baru ketahuan, salah menghadap kiblat, nah itu mungkin. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta, nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan, berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar, datang ke Palestina. Nah itu baru benar. Kaifa haluka Ustaz Khalid? Alhamdulillah baik. Lama tak jumpa Ustaz, 2 minggu serasa 2 tahun. Rasanya kangen kalau nggak dengar tausiah Ustaz Khalid. Dengarin di YouTube udah berkali-kali nggak bosan-bosan. Sampai istri saya gerah karena yang didengar masalah poligami. Ceramah saya itu ada 300 judul. Poligami itu belum pernah judul khusus ya, cuma pertanyaan. Kenapa antum dengar yang itu? Gitu. Kan masih banyak yang lain gitu. Emang sengaja cari gara-gara kan gitu. Ana mau nanya, apakah ain bisa mengena ke barang atau hanya orang saja? Bisa ke barang. Bahkan di Saudi itu saya dengarkan dari para masyayikh, dari para ulama-ulama kita tuh bisa sampai merusak kendaraan. Ada mobil baru lewat, oh baru ya, bagus ya, itu bisa tabrakan itu. Makanya harus hati-hati. Caranya diobati dengan selalu mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Nah kalau di Saudi itu sudah menjadi tradisi orang karena mereka faham sekali. Dan ada hadis Nabi, hati-hati teman-teman. Bunyinya gini, kata Nabi SAW, mayoritas umatku mati penyebabnya ain. Penyebabnya ain. Justru karena hasutnya orang. Jadi rumah tangganya orang bisa pecah, usahanya bisa bangkrut, badannya bisa sakit, itu karena ain. Dan obatnya sederhana. Obatnya setiap orang puji, kita mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Selalu begitu. Atau kalau kita memuji, kita juga mengucapkan. Walaupun antum tidak punya penyakit ain, tetap harus hati-hati. Setiap muji anak, muji istri, muji suami, muji kendaraan sendiri, Masya Allah, biasakan. Kalau di Saudi itu ditempel stiker tuh, Masya Allah, Tabarakallah, di mobil. Jadi orang begitu lihat mobilnya baca itu dulu, gitu kan. Di rumah juga begitu. Kalau kita masuk ke rumah-rumah yang bagus di Saudi itu pasti ditulis di depan pintu gerbangnya Masya Allah, ukirannya itu. Ukirannya itu. Kalau kita kan banyak ayat kursi, banyak Allah dan Muhammad. Kalau di sana memang tulisan itu, dan memang itu perlu disosialisasikan, dibiasakan ya, karena memang itu caranya. Anak-anak kita baru lahir ada yang datang, lucu ya, Masya Allah. Kita yang bilang, oh rumah kamu bagus ya, Masya Allah. Kita selalu bilang Masya Allah. Itu usahakan di lidah kita. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato? Ya, hanya cerita sinetron saja. Allahu alam. Saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah. Semua itu istilah. Istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Di kantor anak setelah saya sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir, tapi langsung berdiri kultum. Isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Jangan dengerin. Jalanin saja selama ini menurut anda baik. Memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur, cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja, ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir, gitu kan? Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW, sudah cukup insya Allah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz-ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW. Jadi tidak pernah dari dia, tidak ada pendapat pribadi. Jadi, umumnya maaf saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar setiap kali sampaikan sesuatu biasa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan? Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru
dan ternyata benar apa yang Ustadz itu katakan, apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin Ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ah ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustadz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya. Apakah hadis ini palsu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oh iya. Ini palsunya palsu super nih. Dari mana ini cinta tanah air sebagian dari iman? Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri saat seorang istri membayar hutang puasa wajibnya di luar Ramadan? Batal puasanya. Nah. Ya. Sabarlah, ini suaminya. Masa nggak bisa sabar nih? Kalau setiap istrinya bayar utang Ramadan diganggu kan kesian. Kapan bayar utangnya? Ya nggak Pak Yoyo? Iya, harusnya begitu. Jadi kalau istri lagi puasa pulangnya habis maghrib, jadi batal puasanya. Kalau emang dibatalin oleh suaminya batal, tapi ini tidak boleh semestinya. Semestinya si istri nggak boleh batalin, semestinya. Karena ini puasa wajib. Ketaatan pada manusia hanya kalau bukan berbau maksiat pada Sang Pencipta. Misal masalah sunnah, kalau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa dibatalin. Tapi kalau bayar puasa Ramadan ini wajib, nggak bisa. Hak wajibnya Allah kalau ketemu dengan hak wajibnya makhluk yang didahulukan yang mana? Hak wajibnya Allah. Karena ini bayar utang Ramadan hak wajib Allah. Jadi di sini suami berdosa kalau dia batalkan puasa istrinya, istri juga berdosa. Bukan udzur itu. Bukan udzur untuk membatalkan karena hubungan biologis ya. Ini juga nggak masuk dalam rukhsah, nggak ada rukhsah. Masih masuk dalam rukhsah kalau dia musafir malah, gitu kan? Lain kalau suami istri musafir, kemudian mereka membatalkan puasa dengan niat karena safar, maka itu boleh. Tapi nggak boleh direkayasa ya. Jangan nanti gara-gara mau berhubungan biologis kita safar keluar yuk balik lagi. Nah ini nggak boleh. Ya. Tentu di sini kalau dia lakukan, Allahu alam. Pendapat ulama khilaf tentang kalau orang melakukan di bulan Ramadan suami istri maka ada kafarah kan. Selain dia membayar utang Ramadan itu, misal suami istri di siang hari Ramadan berhubungan biologis, batal puasanya. Tidak ada rukhsah, bukan karena safar, bukan karena sakit, juga bukan karena udzur, gitu kan. Maka kemudian mereka batal puasanya karena berhubungan biologis. Ini selain bertobat kepada Allah, bayar nanti utang Ramadannya di luar Ramadan dan juga kena kafarah. Kafarahnya itu bebasin budak, kalau nggak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak punya maka memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan. Tapi kalau misal di luar Ramadan, kayak pertanyaan ini, di luar Ramadan, ini yang berselisih pendapat ulama. Apakah juga orang yang bayar utang Ramadan kena denda kafarah kalau dia batalkan? Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak kena, ada yang mengatakan kena. Tapi pendapat yang paling kuat tetap kena. Karena permasalahannya dia sedang melakukan puasa Ramadan walaupun di luar Ramadan, dan ini masih berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala pada saat berfirman, "Fa'iddatun min ayyamin ukhar", gantikan dengan hari-hari yang lain. Ini yang diganti adalah puasa Ramadan. Berarti hukum Ramadan berlaku padanya walaupun di luar Ramadan. Seperti halnya di Palestina dan Syria yang lagi perang, jika suami berkehendak ikut jihad di sana, mana yang sebenarnya harus dia utamakan? Maaf, Ustadz, mana yang lebih utama? Pergi perang, meninggalkan anak istri, atau menjaga anak istri di rumah? Pergi perang tentunya. Para sahabat waktu dipanggil jihad oleh Nabi SAW, ya tinggalkan istri anaknya. Istri anaknya sabar, memang sudah begitu. Semua istri Nabi SAW sabar. Anda harus sebagai seorang wanita punya iman yang kuat seperti baja. Tidak boleh malah menjadi penghalang. Ini ibu-ibu ini harus belajar. Kalau suami lagi mau pergi masjid, silahkan ke masjid, pahalanya besar gitu. Jangan ke masjid mas, di sini aja. Wah, makin dikendorin, gitu kan? Jangan. Ini saya ambil nggak ya kredit bank? Jangan mas, haram. Gitu. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti kita tobat. Gimana caranya? Nggak boleh. Harus menjadi orang yang mendukung kebaikan suaminya, gitu kan? Dan memang sudah begitu hukumnya. Kalau mau ditunggu urus anak sama istri, kayak siapa yang pergi jihad? Berarti orang bujang-bujang semua. Kesian orang yang sudah nikah nggak dapat mati syahid, dan ibu sendiri rugi tuh.
Karena kalau suaminya beristihad kan bisa ditunjuk. Kan? Kamu ikut sama saya ke surga, kan luar biasa itu. Gitu kan? Mestinya kita memotivasi, semestinya gitu kan. Allahu alam. Dulu ketika masih anak gaul, saya masih suka nongkrong di kafe-kafe Kemang bersama teman-teman. Biasanya saya dicekokin minuman dan lain-lain. Setelah taubat, saya di akhirat nanti tidak dapat meminum air susu dari sungai di surga bersama bidadari. Dikarenakan dalam tubuh saya sudah ada kandungan khamar. Kenapa harus sebut bidadarinya nih? Harus diselipin sesuatu gitu. Ini muridnya siapa nih? Saya nggak bilang loh Pak Yoyo ya. Jadi tentu saja kalau sudah taubat dimaafkan, aman kalau sudah taubat gitu kan. Tapi masalahnya jangan tunda taubat. Kita nggak tahu nih kapan meninggal. Nggak ada jaminan kita masih bisa hidup kan. Sekarang teman-teman, ada siapa yang bisa dapat jaminan di sini bisa pulang ke rumahnya sebentar? Nggak ada jaminan. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan. Tapi kita tidak tahu. Ajal bisa datang. Jadi salah kalau ada orang nunda-nunda taubatnya, ini nggak bisa. Sama halnya, tidak boleh juga kita berbangga dengan amal yang pernah kita kerjakan. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu, udah dicatat sama malaikat. Sekarang, besok, lusa, buku amal kita tiap hari diterima, dicatat oleh para malaikat, gitu kan? Jadi jangan sampai tunda gitu. Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri, suami berhak meminta laporan pengeluaran? Tentu saja, dia punya hak, boleh saja. Tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Ya Pak Yo? Gimana nih? Saya sudah berpacaran dengan seorang Katolik selama 2 tahun, tapi alhamdulillah saya sudah putus. Setelah saya putus, saya mendengar mantan saya yang Katolik tersebut dekat dengan pria lain. Dan suatu hari mereka pergi ke Bandung dan menginap. Apakah saya dosa jika saya berpikiran jika mereka berzina? Ini apa? Sudah putus, sudahlah. Masa mau dicari tahu lagi ngapain segala? Antum harus bersyukur. Saya pikir tadi pertanyaannya, apakah saya sudah benar putusin dia? Jawabannya iya. Ini ke hotel, lalu saya berpikiran mungkin dia berzina. Saudaraku, tidak usah terlalu jauh ini ya. Saya sarankan teman-teman yang begini segera menikah dengan mukminah insya Allah, jadi aman. Tidak pikirin lagi perempuan seperti itu. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya. Sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram, nggak boleh merokok. Jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba. Apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu kan? Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Belum lama saya coba ta'aruf, tetapi sehabis pertemuan si akhwat tidak berkeinginan untuk lanjut ta'aruf sama ana. Dan akhirnya ana tidak percaya lagi untuk ta'aruf. Nah, apa yang harus ana lakukan kalau sudah ada perasaan seperti ini? Mana akhwat kita ini, kesian nih. Siapa akhwat yang siap nikah nih? Ayo. Kenapa putus asa, akhi? Tidak ada perempuan lain? Hah? Harus kuat, kan itu. Jangan kurung diri kita di sebuah persepsi atau kurung yang saya pernah bilang, bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama ini saya gila. Gitu. Nanti gila benar nanti. Jangan. Ini tidak mau ya sudahlah, gitu kan. Cari yang lain, banyak makhluk Allah, masya Allah, hamba Allah penuh. Bahkan perempuan sekali lebih banyak daripada laki-laki, gitu kan. Bersangka baik, kalau antum di jalan Allah sudah benar, kemudian tidak jadi berarti kebaikan tuh.
Jangan putus asa. Yakinlah dengan Allah, karena nikah adalah sunnah Nabi SAW. Pasti baik. Minta sama Allah petunjuk, insya Allah Allah akan kasih gitu. Dan saya sarankan teman-teman masih bisa mendaftar di sini, banyak kok kan. Bisa mendaftar di masjid kita ini, insya Allah akan ada biodata yang dikasih dan akan disatukan oleh teman-teman yang sudah membuat itu. Hari ini saya bekerja setengah hari karena saya ingin menghadiri kajian Ustadz. Karena jika saya kerja full, saya akan terlambat menghadiri kajian Ustadz dan juga telat sholat maghrib. Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah yang saya lakukan ini benar? Ini bagaimana cara jawabnya nih? Hah? Kenapa kok Ustadz selalu yang di bawah-bawah nih? Hah? Benar nggak ini gara-gara majelis ilmu? Gitu? Tentu kalau antum punya akad di kantor nggak boleh, akhi. Kalau akad kantor antum kerja sampai jam 5 sore, ya jam 5 sore. Kalau mau lebih aman, pamit. Siapa yang bertanggung jawab di kantor? Khusus hari Rabu misalnya, saya mungkin pamit untuk keluar jam sekian. Bisa nggak? Karena ada majelis ilmu yang saya mau sampaikan. Oh nggak bisa gini-gini, baik. Apa konsekuensinya? Mungkin gaji saya dipotong untuk hari itu setengah atau apa? Gak masalah. Atau saya ganti dengan jam lain di hari lain saya lembur. Apa negosiasi coba sampaikan gitu kan? Kalau tidak ada pintu sama sekali, akadnya antum tanda tanganin harus jangan ya, nggak boleh. Majelis ilmu, majelis baik, majelis suci, nggak boleh ternodai dengan maksiat. Antum maksiat dengan tempat kerja nggak boleh. Harus bahasakan baik-baik sama mereka, gitu kan? Karena antum sudah akad. Makanya saya bilang lebih baik sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanggung jawab di kantor yang muslim bisa faham. Kita berikan penjelasan dengan cara nego tadi. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita ganti dengan jam kerja yang lain, lembur, mungkin dan seterusnya. Hal-hal yang positif saja. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masalah sholat maghrib jangan dihubungkan, akhi. Sholat maghrib antum harus sholat, nggak bisa enggak. Mampir di mana saja masjid, gitu kan? Di mana saja. Saya kalau keluar telat, saya cari masjid di pinggir jalan. Mana masjid, mampir sholat dulu, baru datang ke sini, gitu kan? Nggak ada masalah, sholat dulu. Gitu. Jangan ditunda sholat maghribnya, jangan hanya kena takut kehilangan majelis, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sudah selalu teman-teman tim upload di YouTube. Kajian kita sekarang, insya Allah minggu depan antum sudah dapat kajian yang sama, sudah ada gitu. Bisa ditonton, bisa diulang-ulangin, insya Allah nggak ada masalah, gitu kan? Allahu a'lam. Perceraian sebuah solusi jika sebuah solusi cerai pada akhirnya salah apa ini? Akhirnya salah. Bagaimana? Contoh misalnya menikah suami istri orang Cina, pas melahirkan ternyata bule. Padahal pas tes DNA memang anak dari mereka. Barakallahu fiik. Loh, tentu saja tidak boleh buru-buru, ya. Saya pernah ada sahabat kan begitu ya. Dia putih, istrinya putih, keluar anaknya hitam kelam, gitu kan. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Kata istrinya, demi Allah nggak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Lapor ke Nabi SAW. Langsung Nabi didik si laki-laki itu. Ditanya, kebetulan laki-laki ini punya peternakan unta. Apa kau punya peternakan unta? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Baik, ada untamu nggak berpasangan? Dia bilang ada. Induknya ya si jantan sama betinanya. Apa warna mereka? Kata dia coklat kemerah-merahan. Anaknya ada nggak? Ada, 5 ekor anak. Ada nggak? Apakah semua warna anaknya mirip sama warna ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada satu bahkan berbulu warna hitam, ya, coklat kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa bisa? Dia bilang, mungkin ini tarikan dari jalur nasabnya. Mungkin dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, anakmu seperti itu. Ini seperti itu, gitu kan? Jadi makanya jangan buru-buru mau bercerai. Kalau kita tanya pasangan kita, ini kok bisa anaknya berbeda? Ini dah. Tapi memang Allahu alam ya, kalau dari pertanyaan tadi ini agak unik ya. Kalau Cina sama Cina keluar bule ini, ini agak unik ini. Berarti harus ada kakek-kakeknya yang dulu bule gitu kan. Tapi setelah dites DNA ternyata benar, jadi makanya tes DNA dulu, baru cerai kalau memang betul tidak terbukti. Jadi jangan buru-buru, ya. Allahu a'lam. Ada saja masalah. Apa sebabnya? Apa sebab musababnya suami bercerai dengan istrinya? Allahu a'lam. Ya Allahu a'lam. Apa sebabnya gitu? Anda sendiri bisa jawab gitu kan. Kalau dikatakan apa gambaran syar'i yang membolehkan atau apa alasan syar'i yang membolehkan suami menceraikan istrinya, nah itu boleh saya jawab tuh, gitu kan. Tapi kalau sebab musababnya ya tergantung individual.
Ada orang mungkin karena dia bosan, ada orang karena ini, ada orang karena itu, godaan syaitan, tidak paham agama banyak. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema, dari tadi di luar tema. Ya ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibagikan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu alam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu, tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan aku nggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang, yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan, gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ini waswas syaitan, ini tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas Anda sampaikan saja. Selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih percaya kepada peramal? Sama saja, nasihati. Ya. Bagus kalau semua begini pertanyaannya nih. Saya tinggal jawab, nasihati, selesai. Apakah makan di depan orang yang berpuasa dosanya sama dengan berzina di dalam masjid? Allahu alam. Ini dari mana nih? Kok perumpamaannya disamakan dengan zina dalam masjid? Zina dosa besar dalam masjid lagi. La ilaha illallah. Ini tidak ada dalilnya, Allah alam. Saya tidak tahu itu. Ya. Yang jelas orang makan di depan orang puasa tidak dosa, ya tidak dosa dia. Tapi itu makruh hukumnya. Kalau memang dia ada uzur, memang dia, misal seorang istri lagi haid, suaminya lagi puasa, kemudian dia masak di dapur karena dia mau makan, dia berbuka puasa, adabnya dia nggak makan depan suaminya. Tapi kalau dia makan depan suami atau depan orang puasa, kalau dia punya uzur nggak berdosa dia, nggak berdosa. Ya, ini juga hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Sebagaimana boleh seseorang muslim, ini fatwa para ulama umumnya, bolehkah seorang muslim menjual makanan di bulan Ramadan? Boleh. Karena ada orang yang ada uzurnya, ada orang musafir, ada orang non muslim, gitu kan, ada orang yang haid dan nifas, ada orang yang sudah uzur, banyak gitu kan. Jadi bukan berarti harus diharamkan semua orang, enggak. Nanti akhirnya orang Islam enggak punya makanan, akhirnya beli sembarangan dari orang non muslim. Enggak, ini masih boleh, tapi tentu ada adab-adabnya, gitu kan. Ada adab-adab yang harus diketahui. Apakah ini, kenapa iseng bertanya gini nih? Apakah hukum mabuk karena minum khamr sama dengan mabuk karena cinta? Ini siapa ini Pak Yoyo? Karena orang yang mabuk cinta juga sama, tidak bisa berpikir secara rasional. Sebagaimana orang yang mabuk karena khamr. Ada teman Ana sudah ikut pengajian, tahu hukumnya, tapi masih saja tetap pacaran karena begitu cintanya atau mabuk cinta dengan wanita yang dicintainya. Ini sebenarnya orang-orang yang masuk di alam itu saja yang menggunakan istilah mabuk, gitu kan? Tidak ada, dari zaman Nabi SAW, Nabi SAW mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak mengatakan mabuk cinta, tidak ada itu istilah, gitu kan? Ini cuma istilah yang digunakan saja, beda tentunya ya. Kita berbicara masalah konsumsian, ya, dikonsumsi dalam tubuh manusia dari cairan ataupun serbuk tadi. Jadi beda ini. Tentu masing-masing punya hukum ya. Kalau dia pacaran hukumnya haram, nggak boleh. Pacaran sebelum nikah haram, pacaran sesudah nikah halal. Ya, makanya nikah dulu, akad nikah, dan sudah panjang lebar sering kita ingatkan masalah itu. Ustaz, bagaimana acara di TV seperti infotainment kalau kita tonton, apakah kita berdosa? Ya, tergantung beritanya, tapi mayoritasnya dosa. Gitu. Gosip ini orang gimana? Hah? Riba. Alhamdulillah ada diingatkan sama guru kita. Riba itu nggak boleh. Jadi tidak usah tonton. Tapi enak Ustaz, memang enak, asyik.
Jangan salah loh. Loh iya, saya pernah kasih contoh, kalau nonton film Hollywood, film Bollywood, enak nggak? Enak bagaimana enggak didatangkan artis yang gagah, yang cantik, ahli, action segala, terus dikatakan nggak enak, asyik tuh nontonnya memang. Tapi dosa masalahnya, kan gitu. Setiap dosa, setiap berbuat dosa, dia akan menarik kadar kehusyuan seseorang. Jadi kadar kehusyuan kita turun pada saat kita berbuat dosa itu, teman-teman. Jadi ini hati-hati. Makin kita tutup pintu dosa itu, makin tinggi rate kehusyuannya. Ya. Jadi tutup memang lebih baik tutup, nggak usah. Dan selalu begini, saya sudah bilang ini, selalu gunakan, ingat kata-kata saya teman-teman sekalian. Kalau kita tergoda untuk berbuat satu dosa, tanya, kalau saya tidak buat kenapa? Kenapa kalau nggak dilakukan? Nggak ada masalah. Kalau tidak nonton kenapa? Matanya jadi buta? Enggak kok, gitu kan? Nggak ada masalah. Saya butuh informasi, Ustaz, informasi yang bermanfaat, masalah kesehatan, masalah ilmu pengetahuan, itu masuk akal. Informasi tentang rumah tangganya orang untuk apa? Untuk apa? Sama pembantunya lah, sama pekerjaannya lah, dan macam-macam, nggak ada gunanya sebenarnya. Saya bekerja di perusahaan pembuat sistem komputer yang komputer perbankan konvensional. Ini sudah sering ditanya ya. Apakah keuntungan penjualan sistem perbankan konvensional halal? Haram. Haram. Tidak boleh. Jangan cari sesuatu yang dihalalkan kalau ke ustadz, nggak bisa. Haram, haram. Ya, Anda melakukan berarti Anda konsekuensinya menanggung itu. Keluar kerja, cari tempat yang lain. Yang itu. Jangan bilang saya nggak bisa hidup. Bisa dengan izin Allah. Semut di lubangnya hidup, apalagi antum gitu kan. Jadi jangan, ini nggak bisa. Bagaimana hukumnya apabila sebelum berhubungan suami istri kita nonton film Blue dulu? Agar tujuannya bisa membagikan syahwat. Syukran jazakallah khair. Kok pakai jazakallah khair ini pertanyaannya? Ada saja yang hilangin ngantuk ya. Tidak boleh akhi, nggak boleh nonton begitu, gitu kan? Nonton itu pertama antum dukung zina, yang kedua antum lihat auratnya orang, yang ketiga akan terusak normalnya seksual antum gitu. Hanya antum membayangkan orang lain, pasangan kita setengah mati rangsang, kita membayangkan orang lain. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jangan, gitu kan? Nggak boleh. Jadi harus dijauhi, nggak boleh. Jadi nanti akhirnya jadi penyakit. Antum tidak akan bisa menggauli pasangan kecuali dengan nonton. Bagaimana seorang laki-laki bisa tenang melihat istrinya lihat aurat laki-laki lain? Bagaimana istri bisa tenang membiarkan suaminya lihat aurat perempuan lain? Ini nggak bisa kan gitu. Berbahaya sekali. Jadi jangan, ya jangan. Kata ulama, meletakkan kemaluan di kemaluan untuk melampiaskan biologis itu sama dengan seseorang tahu bagaimana memasukkan makanan di mulutnya. Bukan ilmu khusus itu. Nggak ada ilmu khusus untuk itu. Orang bisa belajar dengan alami gitu. Saya pernah membaca dalam Sirah Nabawiyah istri Rasulullah SAW berjumlah 13, sedangkan dalam Quran kan dibatasi hanya 4. Ini kok bisa begitu? Itu maunya Allah, gitu kan? Harus bisa diterima. Nabi SAW punya khususiyah namanya. Khususiyah itu khusus buat Nabi, nggak boleh untuk orang lain. Seperti contoh, Nabi SAW menikah lebih dari 4 wanita, itu khusus buat Nabi SAW. Nabi SAW berpuasa wisal, menyambung puasa. Hari kedua, hari ketiga baru berbuka puasa. Ini nggak boleh dicontohi oleh kita. Sampai pernah Ibnu Umar mau ikutin, kata Nabi SAW tidak boleh, karena itu buat beliau. Beliau juga kalau sakit, itu double sakitnya manusia biasa seperti kita. Kata Nabi SAW, sungguhnya saya ditimpa penyakit lebih berat, berlipat-lipat dibandingkan yang kalian rasakan, atau 2 kali lipat dibandingkan yang kalian rasakan. Memang ada sendiri khusus buat Nabi SAW. Kasus beliau dinobatkan jadi Nabi, beliau menemui Jibril, itu semua khususiyah. Khusus buat Nabi SAW. Kalau kita manusia biasa 4, ya. Antum 1 aja lah, gitu kan. 1 aja masih susah gitu. Terus mau protes Nabi kenapa 13 gitu. Di rumah saya banyak tikus dan kecoak. Bagaimana cara membasminya secara benar? Tanya kepada ahlinya itu. Siapa di sini yang bekerja nih membasmi serangga? Kalau tanya kepada saya hukum halal haram, Bapak Ibu, masa basmi kecoak? Tapi boleh. Kalau mau dibunuh boleh saja gitu kan? Dibunuh tuh. Kalau kita masih bisa aman, disapu, dikeluarin itu lebih bagus gitu. Tapi kalau mau dibunuh karena mengganggu boleh saja. Jika ada 2 handphone baru yang lama, mana yang akan dipilih?
Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil. Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah. Masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa, perempuan tuh pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya tidak mau tahu. Gitu, salah. Jadi diajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya, itu insya Allah bisa, gitu kan? Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah. Ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya baru ada praktek khusus sama saya nanti. Apa hukumnya bagi pedagang yang meminta tolong dengan dukun agar dagangannya laris? Dosa besar. Dan kalau dia percaya dia bisa kufur. Nggak boleh teman-teman sekalian. Dagang biasa dagang. Dagang itu modalnya halal, produknya halal, sistemnya halal. Percaya teman-teman, demi Allah laku. Nggak usah pakai dukun, nggak usah pakai pelaris ini. Nggak perlu. Terima uang, tepuk-tepuk uang itu. Siapa nggak tanya itu? Kenapa tepuk-tepuk? Supaya laris. Pokoknya kertas bisa ngelarisin. Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya sama sekali. Coba teman-teman, pelajari ilmunya itu, cari modal yang halal. Kemudian produknya juga berkualitas bagus, jual baju yang memang bagus, warnanya, coraknya, segala macam sesuai dengan syariat. Laku kok insya Allah. Sistemnya juga jangan pakai hal-hal yang berbau riba atau dolar dan seterusnya. Insya Allah laku. Di Saudi dekat Masjid Haram semua orang kaya raya itu banyak, nggak ada pakai pelaris tuh, dagang biasa, jual sandwich, jual jus, laku, orang laku, kan gitu. Jadi tidak perlu semua ini teman-teman sekalian ya. Semoga Pak Ustaz selalu bahagia dunia akhirat. Amin, sama-sama. Bagus juga kalau semua penanya begini nih, mendoakan. Apakah sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal masih bisa diterima? Jika sedekah itu dari anaknya, tentu saja. Jelas, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim kan? Kalau anak Adam meninggal dunia, maka semuanya amalnya terputus keluar dari 3 sumber, diantaranya sedekah jariyah. Ya, sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menjadi ahli warisnya setelah dia meninggal. Saya ingin menanyakan, apabila melihat wanita auratnya secara tidak sengaja lalu kita segera memalingkan pandangan kita, apakah itu berdosa? Dan apakah ada pembersihan dosanya? Ustadz pernah bilang mendengarkan musik di mall dan tidak sengaja tetap ada pembersihan dosa itu. Tentu saja kalau tidak sengaja, beda hukum melihat ya. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, pandangan pertama ya, bukan rezeki. Ini fatwa lain ini, bukan dari saya ya. Jadi pandangan pertama itu belum dihitung, belum dicatat, dan pandangan selanjutnya yang dicatat. Pandangan pertama ini ulama rincikan adalah tatapan yang tidak sengaja dan segera memalingkan, bukan pandangan pertama melotot sejam gitu kan. Itu salah. Apakah mendatangi dukun urut juga tidak dibenarkan? Saya pernah mengalami patah tulang dan berobat melalui dukun urut. Bagaimana hukum pengobatannya karena proses penyembuhannya tidak dapat diterima akal sehat? Apakah ada sihir di dalamnya? Ini sama juga butuh rincian tadi saya. Ada orang murni alami, seperti misalnya orang olahraga tiba-tiba kejang betisnya, lalu kemudian diurut sembuh, bisa terjadi kan? Refleksi bisa terjadi. Orang sakit kepala diurut sembuh, ya, itu insya Allah tidak ada masalah. Tergantung ini dia pakai apa nih? Kayak tadi misalnya. Alangkah baiknya kalau memang ada teman-teman yang langganan dengan tukang-tukang urut, biasanya gitu ada yang dipanggil ke rumah gitu kan, ya mungkin sesama jenis laki-laki sama laki-laki mungkin
bapak-bapak, teman-teman ikhwah capek lalu ada langganannya, boleh ditanya. Muslim ya misalnya, terus kemudian ditanya, bagaimana ini? Apa ini sebenarnya yang dilakukan ini? Urut apa? Oh ini refleksi Pak, murni gini. Ada gunakan jin? Enggak ada. Ya sudah, alhamdulillah. Kita tanya, enggak masalah. Saya pernah ada orang refleksi datang, langganan saya datang ke rumah, saya tanya, pakai jin enggak? Saya tanya. Orang mukmin harus jelas, fi sarahatin raha, di setiap keterus-terangan ada kejelasan. Dia bilang nggak ada Pak Ustadz. Ya sudah, alhamdulillah. Ya. Kalau pakai jin nggak bisa ini. Jangan urut saya. Di rumah saya jika ada yang ingin mengadakan acara, contoh pernikahan beberapa hari sebelum acara, mereka datang ke tempat orang tua setempat atau kiai membaca Al-Quran kecil, lalu didoakan oleh beliau, dan ketika pulang Al-Quran tersebut diletakkan di atas pintu bertujuan agar saat acara tidak turun hujan. Apakah ini termasuk hal yang salah? Salah. Jelas salah. Nggak ada hubungannya Al-Quran ditaruh di atas pintu hujan tidak turun. Nggak ada relevansinya sama sekali. Sama dengan kalau pasang lukisan ayat kursi. Saya pernah bilang walaupun 10 kali 10 meter. Terus antum mengkhayal ini bisa ngusir syaitan. Nggak bisa teman. Ngusir syaitan kalau dibaca. Hah? Mau tahu kalau syaitan ada dekat Quran? Sekarang kalau antum tidak bisa tidur malam hari, ambil Quran coba baca. Ngantuk gak? Hah? Ngantuk gak? Kok ketawa sih? Yang buat antum ngantuk itu syaitan. Karena kalau nonton TV gak ngantuk. Baca Quran ngantuk, berarti ada syaitannya di situ kan? Ada syaitan. Jadi salah kalau orang bilang saya pegang Quran terus kemudian syaitannya terbakar gara-gara kesentuh Quran. Itu gak benar. Tapi kalau kita baca iya. Kita baca, iya. Quran suci, ya kan? Tentu syaitan tidak bisa sembarangan menyentuh Al-Quran. Tapi kalau apakah begitu Al-Quran kita sentuhkan ke sebuah tempat lalu kemudian membakar syaitan, itu tidak pernah ada riwayat berhubungan dengan itu. Tapi baca iya, baca pasti membakar syaitan, nggak mungkin tidak. Ayat-ayat Al-Quran bisa memusnahkan dan membunuh syaitan itu. Selama ini kita melihat kecelakaan pada saat mudik merupakan musibah. Berdasarkan yang Ustaz sampaikan, berarti mereka mati syahid karena kecelakaan berkendaraan. Benarkah demikian? Benar, itu dalil yang ada. Bagaimana dengan kecelakaan kereta api yang banyak memakan korban? Bila ini disebut mati syahid, mengapa tempat kejadian kecelakaan itu menjadi tempat angker atau banyak penampakan? Bagaimana menyikapi ini? Mana yang angker itu? Coba, mana yang angker? Angker itu menurut Anda? Gak ada. Tidak ada rukun tayangan dalam Islam, tidak ada tempat angker, nggak ada. Orang yang mati, kalau dia beriman senang di kuburannya, kalau dia orang ahli maksiat sedang disiksa. Nggak ada waktu ruhnya keluar gentayangan ganggu orang. Nggak ada itu. Gimana caranya? Kita sudah punya konsep dasar dalam Islam. Saya pernah kasih contoh, kalau ada satu rumah orang pernah bunuh diri, di Indonesia pernah saya tanya jemaah saya, mau beli nggak rumah yang ada orang bunuh diri? Nggak mau Ustaz. Kenapa? Takut. Ada ruh gentayangan nih. Baik, saya kasih contoh nih, orang gantung diri, bunuh diri, ada banyak orang tidak mau beli rumahnya. Kita simpan contoh ini. Contoh yang lain, orang dibunuh sekeluarga. Mau dibeli rumahnya nggak? Nggak mau Ustaz. Kenapa nggak mau? Ya karena ada ruh gentayangan. Saya bilang jelas dalam agama tidak ada ruh gentayangan dalam Islam. Mustahil. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Bukhari, kalau orang beriman, maka ruhnya akan keluar lebih mudah dari air dari mulut kendi, kemudian akan masuk ke dalam kuburan dan akan menikmati kuburnya taman dari taman surga. Kalau orang fasik, orang muslim banyak dosanya, dan orang kafir akan masuk ke dalam neraka, akan masuk ke kuburan dan akan menjadi lubang dari lubang neraka sampai hari kiamat. Enggak ada waktu untuk mengganggu orang, gitu kan? Jadi enggak ada ruh gentayangan, enggak ada tempat angker, enggak ada. Orang tabrakan di situ sudah selesai tabrakan, matang ajalnya mati. Udah dibersihin kotorannya selesai, gitu kan? Nggak ada masalah. Kalau Anda mengatakan banyak tempat angker, berarti orang-orang yang tinggal di kuburan tuh angker tuh. Tapi tinggal jaga kuburan, tiap hari makan, minum, gitu kan? Saya pernah masuk kuburan Jeruk Purut yang di Kemang itu, di tengah-tengah kuburan ada orang tinggal banyak. Sama anak cucunya tinggal di situ, nggak ada masalah. Gitu kan? Jadi pemahamannya harus diperbaikin nih. Saya ikut salah satu bela diri. Di situ kita belajar mengolah tenaga dalam, sehingga kita bisa belajar mengenal benda dengan energi tenaga dalam yang ada. Misal bisa membaca dengan mata tertutup. Apakah itu tersebut ilmu sihir? Sihir ini. Bagaimana bisa membaca dan tutup mata? Hah? Di luar alam manusia itu. Bagaimana caranya tutup mata baca?
Coba tangkap secara akal. Enggak mungkin ini. Ya? Dan teman-teman sekalian, semua ilmu tenaga dalam bagian dari sihir. Gak usah belajar tenaga dalam ini. Bela diri, keterampilan silahkan. Keterampilan pedang, mana, ketangkasan tangan, kaki, silahkan. Tenaga dalam, untuk apa? Ya. Di zaman Nabi SAW banyak loh ahli pedang. Zubair bin Awam itu bisa membelah dua badannya tentara kafir, orang Mekah. Dibelah dua dengan pedang. Ada di antara antum bisa belah dua manusia sekarang? Bagaimana kemahirannya itu radhiyallahu anhu? Luar biasa Zubair radhiyallahu anhu. Dia bisa belah dari kepalanya orang itu dengan pedang, terbelah sampai kemaluannya loh, terbelah dua orang itu. Saya pernah jelasin di kisah sahabat kan, kisah Zubair bin Awam itu waktu tablik akbar. Bagaimana itu teman-teman sekalian? Bagaimana Ali bin Abi Thalib bisa menebas juga orang kafir dari bawah, dari kemaluan ditarik ke atas sampai ke dekat hidungnya terbelah, gitu kan? Itu luar biasa mereka. Itu luar biasa. Ada keterampilan-keterampilan yang luar biasa dikuasai sahabat. Itu enggak ada. Tapi memang keterampilan, ketangkasan yang dia latih itu lain. Dan tidak di zaman dulu dan zaman sekarang sama sebenarnya. Kalau memang itu ilmu tenaga dalam dibolehkan, sudah dipakai oleh Nabi SAW, enak tuh. Dari jauh terlempar. Luar biasa. Untuk apa pakai pedang lagi? Hah? Sahabat pakai pedang, tangkis, serang, berdarah, Rasulullah SAW berdarah. Permainan syaitan. Ya, harus ditinggalkan teman-teman sekalian. Lagian kalau pakai tenaga dalam sudah nggak jantan itu nanti ya. Hadapin, datang gitu kan, lihatkan ketangkasan. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat? Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri. Apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu, kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar, teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium gitu. Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian, boleh. Selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa, asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allahu a'lam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah. Kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa. Aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam.
Pantaskah seorang suami memberikan uang kepada orang tuanya tanpa pengetahuan istri? Sangat pantas. Kenapa memang? Hah? Ini yang tanya laki-laki atau perempuan nih? Hah? Kalau laki-laki perlu saya cambuk ini. Hah? Masa bertanya begitu? Nggak perlu. Nggak ada apa kok pamit sama istri? Nggak usah. Kalau uang antum hasilnya nggak usah pamit gitu kan. Ada orang begini nih sengaja melatih istrinya jadi kurang ajar sama dia. Nggak perlu. Kenapa? Antum berikan haknya dia. Ini nafkah kamu, hitung baik-baik kebutuhan rumah, kasih. Selebihnya antum punya hak dengan uang antum. Gimana caranya? Kok bisa gitu? Kalau dia juga punya pendapatan, si istri punya pendapatan, tidak wajib pamit sama antum. Hasilnya dia bisnis sendiri, orang tuanya kasih warisan, nggak bisa antum campur tangan di situ. Dia mau bantu keluarganya kah? Masa harus pamit dulu? Enggak gitu. Kecuali memang uang itu dari kita suami berikan kepada istri, kemudian ada lebihnya, uang bulanan ada lebihnya, dia pamit sampaikan, itu lain. Atau modal kita berikan, atau mungkin istri antum yang punya modal dalam satu usaha, antum laporin, tidak ada masalah. Tapi kalau uang mau dikasih ke orang tua harus pamit, ini enggak. Orang tua itu kan wajib dibakti oleh suami, jelas nggak hukumnya? Jadi ini bukan masalah, oh kok keras sekali sama istri, bukan masalah keras. Kita letakkan batu pada tempatnya, maka akan rapi bangunan tuh, gitu kan? Harusnya begitu. Tetap istri disayangi, dicintai, dilembuti, semua haknya didapatkan sama dia. Tapi jangan kita melampaui batas. Gitu. Ada orang subhanallah beli pulsa minta sama istrinya. Semua gaji dikasih istrinya. Dia sendiri seperti orang merengek sama istrinya. Ini mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini? Hah? Ini harus diperbaikin, nggak boleh. Ya, jelas ya. Pokoknya kalau dekat sama saya harus jadi jantan benar tuh. Hah? Nggak bisa setengah-setengah. Ada orang yang sumpahnya mengatakan sumpah ketabrak semut. Apakah sumpah tersebut termasuk berbahaya? Apa ini iseng apa? Hah? Ketabrak semut. Untuk apa ini? Apakah sumpah itu berbahaya? Ya mungkin berbahayanya karena dia permainkan sumpah itu. Tapi untuk apa sumpah begini? Ngomong yang bermanfaat, nasihat, sesuatu yang bermanfaat, ambil ilmu dari orang. Ya akhi, orang mukmin dan mukmin itu tidak boleh ngomong kecuali yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu kaidahnya. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus mengucapkan mas, yang khair, yang baik. Ambil ilmu dari orang. Kalau saya targetnya, kalau saya pribadi, setiap kali saya ketemu orang, saya dapat ilmu apa dari orang ini? Saya selalu coba bertanya sesuatu yang merupakan kelebihan dia apa nih, supaya saya bisa dapat manfaat. Jangan kosong, atau dia dapat manfaat dari saya. Itu prinsip. Maka teman-teman kalau mungkin ada interaksi sama saya, mungkin pernah datang, saya nggak mau ngomong kosong tuh. Sesuatu apa sih yang bermanfaat? Ada yang bisa bermanfaat, sesuatu yang kita bisa tanya, ambil ilmu, atau dia dapat ilmu, dia konsultasi, silahkan. Kalau kosong untuk apa? Nggak ada manfaatnya. Karena umur kita berjalan kan, harus targetnya dari pahala ke pahala, dari pahala ke pahala. Apalagi nih, apalagi, harus begitu. Karena buku amal kita dicatat terus gitu. Maka jangan sia-siakan teman-teman. Cukuplah waktu-waktu dulu kita suka buang-buang waktu kosong. Kalau kita lihat buku amal kita dulu mungkin yang sering kita ngomong kosong, main gaple lah, main catur lah, buang-buang waktu. Apa manfaatnya? Dari mana itu orang bilang belajar perang dari catur? Bohong tuh. Mana bisa kuda jalannya L? Hah? Emang begitu orang di medan perang? Alasan semua. Apa ini buang-buang waktu kosong untuk apa teman-teman sekalian? Lebih baik antum baca buku. 1 jam, 2 jam baca berapa lembar, baca Al-Quran bisa 50, 70 ayat, bisa 100 ayat tuh. Kan majelis ilmu antum dengar ceramah lebih baik. Ya, daripada buang-buang waktu kadang-kadang di pinggir jalan sampai buang waktu berapa jam, berjam-jam. Semoga Allah kasih hidayah. Apa manfaatnya? Olahraga otak baik, olahraga otak juga baca, hafal tuh olahraga otak tuh. Orang yang sering menghafal, kenapa dalam agama dimotivasi hafal Quran, hafal hadis, ya kan? Nabi SAW memotivasi para penuntut ilmu untuk hafal, karena hafalan itu mengencerkan otak lah kalau bahasa kita ya. Hafalan, bukan dengan cara permainan, hafalan itu akan memberikan kepada kita tambahan. Itu yang dinukil dari para ulama kita, makanya mereka menghafal. Kita tidak pernah temukan di dalam agama kita ada istilah teka-teki. Coba antum lihat dari Al-Quran dan Sunnah, nggak ada itu Nabi SAW sengaja menjebak sahabatnya untuk menjawab atau nggak ada teka-teki. Jelas A, B, B, jelas, hafal, kerjakan, tinggalkan, jelas semuanya, gitu kan? Jadi ini yang kita lakukan, sesuatu yang bermanfaat, karena dari sesuatu yang bermanfaat akan mendatangkan manfaat yang lainnya. Jangan pernah ada waktu kosong.
Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia harus berkata yang benar, bermanfaat, atau dia diam saja. Saya ini punya sesuatu yang buruk sekali Ustaz, yaitu suka pada istri orang. Antum yang kasih ana nih. Baik. Suka sama istri orang, bahkan teman. Saya terus coba lawan hal buruk itu, tapi selalu ada godaan. Terakhir ini, baru-baru ini teman SMA saya yang sudah 15 tahun tidak ketemu. Bagaimana ya Ustaz? Kajian rutin Riyadhus Shalihin itu setiap apa saja ya. Tentu saja antum harus lawan akhi, nggak boleh, harus diperbaikin, gitu kan? Tidak ada dalam Islam poliandri, lawan dari poligami ya. Poliandri itu berarti seorang perempuan punya 2 orang suami. Dalam arti kata, kalau suami tidak boleh, apalagi laki-laki yang bukan suami. Suami kan halal berhubungan ya, tapi dilarang, haram poliandri. Perempuan punya 2 orang laki-laki. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak boleh, diharamkan salah seorang di antara kalian itu menimpahkan sperma ya, di atas sperma saudaranya. Karena ada suaminya, nggak boleh sama sekali. Ini penyakit teman-teman sekalian. Jadi yang mengalami ini harus betul-betul meninggalkan. Taubat nasuha kepada Allah SWT. Sujud kepada Allah, betul-betul minta agar diselamatkan. Dan saran saya, kalau belum menikah maka segera menikah, karena memang syaitan mengetahui kelemahan antum di situ, gitu kan? Maka ini harus dihindari, ya harus dihindari, segera dilawan, tidak boleh dibiarkan sama sekali. Jadi kalau pertanyaan bagaimana, maka cara saya tadi adalah taubat nasuha kepada Allah SWT, lalu segera menikah kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, maka lampiaskan semua cinta, kata-kata sayang, apalah, tatapan mata, cumbuan, semua pada pasangan halal kita. Karena biar bagaimana teman-teman sekalian, kalau terlampiaskan, sudah tumpahkan sperma kalau laki-laki di rahim perempuan istri kita, maka redam itu. Beda dengan kalau tidak berhubungan sama sekali. Makanya ulama membahas peka sekali dalam bab zina. Zina itu akan dibuka oleh syaitan pada saat memang seseorang itu diupayakan bertengkar dengan pasangannya sehingga tidak berhubungan biologis. Di situ terbuka pintu zina, karena dengan dia emosi, dia nggak mau bergaul kan, dan tidak mau berhubungan intim sama pasangannya, ini membuka pintu zina. Kalau laki-laki tidak beriman sama Allah malah ke diskotik, kemudian datanglah perempuan tidak benar, kemudian dia keluhkan masalah istrinya, padahal ini perempuan siapa? Nggak jelas statusnya. Perempuan ini tahu, dia butuh duit saja. Dia akan masuk ke poin itu, oh istri saya nggak mau layani biologis, oh kalau sama saya bisa, dan seterusnya, maka ini kan jadi masalah. Ternyata setelah menikah dengan pelacur itu pun tidak ada kebahagiaan. Banyak terjadi begitu. Yang jadi masalah ternyata dia mau kembali sama istrinya sudah tidak mau. Ini jadi masalah baru. Syaitan memang suka mengacaukan kehidupan manusia seperti itu. Maka jangan dibuka pintu ini. Lampiaskan dengan pasangan yang halal itu maksimal, semaksimal mungkin itu akan teredam. Redam. Karena biar bagaimana kita kalau sudah kenyang, makan secara rasional, ada makanan apapun depan mata kita, itu sulit sekali kita untuk makan lagi, apalagi kalau sudah kenyang. Maksimal itu cuma mencicipi saja, maksimal. Mungkin orang melihat, sebatas itu. Kalau punya keimanan tentu insya Allah akan aman. Allahu alam. Jadi saran saya taubat akhi. Ini mau menjelang Ramadan, taubat nasuha, dan ini adalah penyakit yang harus kita tinggalkan. Hukum menerima one tip adalah haram. Berikan penjelasannya Ustaz. Ini seperti saya lagi ujian. Dan bagaimana bila uang tip tersebut kita ambil terus kita sedekahkan ke teman kita atau kita berikan makan untuk kita berikan kepada orang miskin. Perhatikan ya, tip itu sesuatu yang dikasih sukarela, itu baru halal. Tapi kalau anda bahasakan tip ini hasil muka masam atau berusaha untuk membuat orang takut akhirnya orang bayar, haram, nggak boleh. Haram itu. Kalau orang kasih memang karena kita jasa, lagi kerja di rumah makan, kerja di satu tempat, parkir, kemudian dikasih dari dia sukarela, itu halal. Boleh dibeli makanan, boleh ditransaksi, halal. Karena itu sedekah dari orang. Tapi kalau dengan cara paksa nggak boleh. Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid. Namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya ya.
Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya? Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan? Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga, saya sebagai praktisi karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali istri saya tanyakan, "Kenapa Kak poligami?" Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah SWT ini, sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri Anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan. Terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir, gitu kan? Ya, saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian, karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah SWT karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Nggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia lalu kemudian hukum Allah kita tolak, nggak mungkin itu, kan gitu? Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah, lalu karena dia tidak mau poligami lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya, dia harus menyampaikannya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir, silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir, alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima itu, gitu. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insyaallah, gitu kan? Seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri nggak suka terus kita nggak hadir, nggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin. Memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya, memang untuk di rumah dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering sedih, manja di rumah, orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar, nggak bisa, nggak ketemu, kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau, dan jelaskan sama dia, gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerima hukum. Saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadiri majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah. Dan dunia ini sebentar, kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal. Oh, coba dulu saya terima, udah nggak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa nggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa nggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan, kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, nggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin. Ya, masalah ini. Allahu a'lam. Nah, ini masalah mertua, baik. Ustadz, anak mau curhat. 2 minggu sudah nggak ketemu Ustadz. Rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini bener nggak ini? Ana jika pulang kantor jam 5, Ana nggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah, dan Ana menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah. Bahkan kalau malam Rabu seperti ini Ana datang ke kajian Ustaz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang Ana selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam, namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga?
yang bila melawannya termasuk durhaka. Tentu jangan digunakan bahasa melawan, tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini, dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Emang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing gitu kan. Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain. Saran saya Allahu alam, lebih baik pindah walaupun kos, ya, semampunya, kontrak nggak apa-apa. Belajar mandiri itu lebih baik. Ini pertama, karena kita kalau rumah tangga sendiri pertama lebih sesuai dengan syar'i. Karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah. Walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua berintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, kalaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam, nggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja datang sebagai orang tua atau mertua, datang, kamu masain apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini nggak boleh dalam Islam, haram, nggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, nggak boleh, padahal itu orang tuanya, nggak boleh dia, gimana caranya? Rumah tangganya orang nggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah, emang begitu, kan itu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja, dilarang kerja, nggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa nggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya nggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja, gantian sama istri melihat anak-anak. Nggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan, ketemu haknya Allah yang wajib dengan, apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja nggak boleh diikutin kalau melanggar, mencari nafkah wajib, harus memang kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu. Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat dengan santun tentunya. Jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa nggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insya Allah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini, saya bisa nggak mau mandiri insya Allah. Bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat anak, buat istri saya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Allah alam. Kalau tetap masih tinggal, kemudian posisinya seperti ini jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan. Kalau belum pun marah, ya sudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi saya bilang, para ulama memaknakan kata-kata jahilun di sini adalah orang yang emosional, orang yang mau egoismenya besar, mau memaksakan pada pendapatnya. Qalu salama, ya udah diam aja, udah dia ngomongnya, udah selesai, udah begitu saja. Saya tahu seorang ikhwah, mertuanya setiap datang pasti ngoceh, ribut di rumahnya. Yang dia lakukan adalah diam. Udah selesai ibu, alhamdulillah, udah dia berdiri. Akhirnya mertuanya malu sendiri gitu kan. Apakah Ustaz Khalid keturunan orang Arab? Nah. Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya. Dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa? Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini
Dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasanya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, tidak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali, itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf sholat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan. Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda, ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar kesini yuk kumpul-kumpul. Muhajirin nggak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa nggak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya, gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran. Gitu kan? Dalam hadis yang lain dikatakan, tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Nggak ada dalam Islam itu. Gitu kan? Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam khusus masalah pernikahan kita tidak dipaksa, gitu kan? Boleh menikah dengan siapa saja, tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu, kufu itu bisa masuk juga maknanya sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu, sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya, itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi SAW begini, wa ankihul akfa aminkum, menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar, ada kurang lebih pertanyaan, bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda, gitu kan? Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa? Saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi karena beda tradisi, walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam, tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah, boleh menikah, itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah boleh, tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda, tidak sekufu dengan kita. Misal orang Indonesia nikah sama orang bule, ini hidup di alam mana, makanannya lain, cuaca biasa negaranya berbeda, kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya, lalu menikah. Bolehkah sama-sama Muslim? Boleh, tapi ingat, kita harus butuh ekstra, ada ekstra adaptasi, ya, harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan? Kalau tidak maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya, tapi rata-rata istri beliau dari orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan? Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh.
Tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama akh yang bertanya, ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, soalnya tinggal di Indonesia, sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar, gitu kan? Mengatakan kami turunan Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab, itu pemahaman agama nggak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Haritha dinikahkan juga dengan Zainab, yang lain juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari Muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW. Karena dianggap mereka akhirnya sudah kufu masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, nggak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab kamu nggak mau, itu nggak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa kamu nggak mau. Jadi kita seperti menjatuhkan dia, seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu. Karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nantinya gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain, ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan, menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya. Dan ini nanti mungkin bisa masuk tapi harus ekstra adaptasi. Karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda memang nggak bisa gitu kan. Maka akan sulit. Ada bisa tapi adaptasi ekstra. Beda dengan orang kalau sudah satu bahasa dari satu kampung sama makanannya, kita sebutin makanan apa dia sudah paham, ya, udah langsung tahu, kan berbeda. Ini sudah lebih paham, ini kan lebih enak masuknya, tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Dan saya bilang teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang melamar, dia lihat takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh. Dari manapun dia punya hak untuk itu. Ini mesti difahamin. Allahu a'lam.